Efisiensi karyawan atau bom waktu. Dalam dunia bisnis, efisiensi menjadi kata kunci yang selalu digaungkan oleh pemilik usaha. Mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta memastikan kinerja optimal dari setiap individu dalam perusahaan adalah hal yang selalu diupayakan. Salah satu langkah yang sering diterapkan adalah memberikan tugas ganda atau double job desk kepada karyawan dengan harapan bisa menghemat anggaran. Namun, bagaimana jika niat efisiensi ini justru menjadi bumerang bagi perusahaan? Bagaimana jika strategi yang diterapkan tanpa pertimbangan matang malah menciptakan celah yang berisiko tinggi, bahkan berujung pada kerugian finansial yang tidak sedikit? Salah satu klien kami, sebuah perusahaan distributor yang cukup besar, pernah mengalami hal ini. Demi menekan biaya operasional, mereka menginstruksikan tim sales untuk merangkap sebagai kolektor pembayaran dari pelanggan. Ide ini sekilas masuk akal. Sales yang sudah memiliki hubungan dekat dengan pelanggan dianggap bisa lebih mudah melakukan penagihan. Namun, di balik keputusan ini, ada satu yang tidak disadari oleh manajemen. Tidak adanya pengawasan yang jelas dan fungsi AR yang kuat dalam perusahaan mereka. Dalam kondisi ideal, tim AR seharusnya bertanggung jawab untuk memverifikasi setiap transaksi pembayaran, mencatat arus kas, dan memastikan bahwa setiap dana yang masuk sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Tapi dalam kasus ini, karena peran AR tidak diperkuat dan seluruh beban diberikan pada sales, kontrol atas transaksi menjadi sangat lemah. Hasilnya, fraud terjadi tanpa terdeteksi selama beberapa bulan. Sales yang diberi wewenang penuh untuk menerima pembayaran dari pelanggan ternyata menyalahgunakan kepercayaan ini. Mereka dengan mudah mengalihkan sebagian dana ke rekening pribadi. Sementara dalam laporan internal, pembayaran tersebut dicatat sebagai belum terbayar oleh pelanggan. Masalah ini baru terungkap setelah beberapa pelanggan mulai mengajukan komplain. Mereka mengaku sudah melunasi tagihan, tapi tetap menerima surat peringatan karena dalam sistem pembayaran mereka belum tercatat. Dari sini, pihak manajemen baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, terbukti bahwa ada kebocoran dana yang selama ini telah berlangsung berbulan-bulan. Saat kasus ini diungkap, perusahaan tersebut sudah mengalami kerugian yang cukup besar, mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Kerugian ini tidak hanya berasal dari dana yang dikorupsi oleh oknum sales, tapi juga dari gangguan operasional yang timbul akibat penagihan yang tidak efektif. Beberapa dampak negatif lainnya yang dirasakan oleh perusahaan adalah kepercayaan pelanggan menurun. Banyak pelanggan yang merasa tidak nyaman dengan sistem keuangan perusahaan ini. Mereka takut terjadi kesalahan lagi, sehingga beberapa dari mereka bahkan mulai mencari pemasok lain yang lebih transparan dalam administrasi keuangannya. Arus kas yang tidak sehat karena pembayaran yang seharusnya diterima oleh perusahaan tidak tercatat dengan baik, manajemen sempat mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas. Mereka kesulitan membayar pemasok tepat waktu dan bahkan harus mengambil dana dari sumber lain untuk menutupi kekurangan ini. Meningkatnya biaya investigasi dan pemulihan sistem setelah fraud ini terungkap, perusahaan harus mengalokasikan dana tambahan untuk melakukan audit internal, memperbaiki sistem, serta mencari cara agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dalam kasus ini, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Efisiensi bukan hanya soal memangkas jumlah karyawan atau mengurangi biaya, tapi juga tentang bagaimana struktur organisasi dan sistem pengawasan diterapkan dengan benar. Banyak perusahaan mengira bahwa semakin sedikit jumlah karyawan yang menangani banyak pekerjaan, semakin efisienlah bisnis mereka. Padahal tanpa strategi yang matang, justru inilah yang membuka peluang besar bagi fraud dan kebocoran keuangan. Dalam kasus klien kami, masalah utama bukanlah karena mereka memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit karyawan, tapi karena tidak adanya sistem yang memastikan setiap transaksi bisa diawasi dengan baik. Jika saja sejak awal mereka memiliki fungsi AR yang kuat dan menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi, fraud ini bisa dicegah sebelum terjadi. Sebagai konsultan bisnis yang telah menangani berbagai kasus serupa, kami memahami bahwa setiap bisnis memiliki tantangan unik
dalam pengelolaan keuangannya. Untuk klien ini, kami memberikan solusi yang lebih dari sekedar menambah tim keuangan. Kami membantu mereka untuk merancang ulang struktur organisasi. Kami memastikan bahwa setiap divisi memiliki peran yang jelas, terutama dalam urusan keuangan dan penagihan. Dengan adanya tim AR yang bertugas khusus untuk memverifikasi pembayaran, resiko fraud bisa diminimalkan. Menerapkan sistem keuangan yang transparan, kami menggunakan SOP atau Standard Operating Procedure untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki jejak yang jelas. Tidak ada lagi pembayaran yang bisa dilakukan tanpa melalui sistem pencatatan yang sudah disetujui oleh manajemen. Meningkatkan pengawasan dan audit internal, kami membantu klien untuk menerapkan sistem audit yang lebih ketat, di mana setiap transaksi secara rutin diperiksa oleh pihak yang berwenang. Ini memastikan bahwa jika ada penyimpangan, masalah bisa segera terdeteksi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menerapkan sistem pembayaran langsung ke rekening perusahaan. Salah satu langkah penting yang kami anjurkan adalah memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan langsung ke rekening perusahaan, bukan melalui individu. Dengan cara ini, celah untuk manipulasi keuangan menjadi jauh lebih kecil. Jika Anda adalah pemilik bisnis yang saat ini sedang berusaha mengefisienkan operasional perusahaan, pastikan Anda tidak terjebak dalam jebakan yang sama. Mengurangi biaya operasional memang penting, tapi jangan sampai langkah yang diambil justru membuka celah untuk masalah yang lebih besar ke depannya. The Consulting Business Consultant siap membantu Anda merancang strategi efisiensi yang benar, memastikan bisnis Anda tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan keamanan finansial. Jangan biarkan fraud dan kebocoran keuangan menjadi penghambat pertumbuhan usaha Anda.